Aku dulu berpikir kalau bayar pajak itu bisa ditunda. Pakai SPT bisa nanti. Bayar pajak itu juga bisa nanti. Soalnya nggak langsung ada dampaknya juga. Nggak ada yang negur, nggak ada yang ngejar aku buat bayar pajak. Jadi aku merasa kalau semuanya main-main aja. Kenalin nih, temen namanya Rina. Dia karyawan swasta, gajinya 7 juta per bulan. Dan dia, ya benar, nunda-nunda bayar pajak. Tapi ternyata yang aku dan Rina tunda itu bukan cuma kewajiban, tapi masalah yang pelan-pelan jadi besar. Dan aku baru menyadarinya kalau konsekuensinya itu nyata. Oke teman-teman, jadi kita di sini akan bicara mengenai lapor pajak. Kita cari mengenai SPT tahunan. Formulir yang digunakan adalah formulir 1770S yang khusus untuk karyawan dengan satu pemberi kerja. 1770S ini yang akan Rina gunakan untuk lapor. Di buku juga dijelaskan apabila penghasilan bruto Rina setahun adalah 84 juta. Pajak yang harus dipotong perusahaan adalah 900 juta. Maka kurang bayarnya bisa dihitung dari selisih itu. Jadi, Rina masih mempunyai utang pajak sebesar 600.000 yang harus dibayarkan. Akan tetapi, tidak lapor di tanggal 31 Maret. Rina baru lapor pada tanggal 20 April 2025. Artinya, Rina telat dan ada konsekuensinya. Selanjutnya kita akan menghitung bunga keterlambatan pajak. Nah, untuk keterlambatan pajak sendiri itu yang dihitung nggak cuma denda ya, tetapi ada bunga keterlambatan pajak. Nah, di sini itu kan Rina harusnya bayar pajak sebelum lapor SPT ya. Batas bayar dari pajak sendiri itu ada di 31 Maret 2025 nih. Tapi Rina baru bayar pada 25 April 2025. Kan berarti Rina telat kurang lebih 1 bulan ya. Jadinya perlu nih kita hitung keterlambatan pajaknya selama 1 bulan itu. Untuk bunga keterlambatan pajak sendiri itu nominalnya 2% per bulannya dikalikan dengan pajak yang belum terbayarkan. Nah, pajak yang belum terbayarkan oleh Rina sendiri ini ada 600.000. Jadi, untuk bunga keterlambatan pajak Rina itu 2% dikalikan dengan 600.000 dan hasilnya adalah 12.000. 12.000 mungkin kedengarannya nominal yang kecil ya. Tapi bayangin kalau Rina selama 6 bulan itu belum juga membayarkan pajaknya. Mungkin niat Rina, bayar nanti aja deh, gampang. Tapi makin lama tuh malah makin mahal dan malah tambah boncos. Dan ini tuh yang aku hitung tadi belum termasuk ke denda telat lapornya tahu. Daripada boncos mending bayar tepat waktu. Jadi, berapa total yang harus Rina bayar? Denda telat lapor SPT orang pribadi 100.000. Bunga keterlambatan bayar 1 bulan 12.000. Total tambahan yang harus Rina bayar 712.000. Padahal kalau lapor dan bayar tepat waktu, Rina hanya cukup bayar 600.000. Tetapi bagaimana kalau Rina tidak bayar sama sekali?
berjalan. Dan apabila penagihan tidak diindahkan oleh wajib pajak, maka akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran ini merupakan sebuah peringatan resmi oleh kantor pelayanan pajak dan akan diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Untuk yang kedua, yaitu adanya surat paksa. Apabila setelah 21 hari sejak wajib pajak menerima surat teguran dan wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa oleh pejabat pajak. Dan yang ketiga yaitu surat perintah pelaksanaan penyitaan. Apabila dalam 2 kali 24 jam setelah wajib pajak menerima surat paksa dan hutang pajak tetap tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Dan yang terakhir yaitu adanya perintah lelang. Apabila dalam 14 hari setelah adanya atau setelah proses penyitaan dan wajib pajak tetap tidak melunasi hutang pajaknya, maka akan dilakukan lelang terhadap harta maupun aset wajib pajak. Objek yang dapat disita maupun dilelang oleh petugas pajak berupa aset maupun harta wajib pajak yang meliputi rekening, kendaraan, maupun rumah. Dan dalam kasus yang lebih ekstrim, ada sanksi pidana. Dendanya bisa 2 bahkan 4 kali pajak terutang. Menurut pasal 39 ayat 1, bentuk sanksinya dapat berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Untuk pidana dendanya paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang atau kurang bayar.